Oke, selamat bertemu kembali di ruang belajar matematika bersama saya Leon. Kali ini akan kita coba bahas matematika yang paling menarik menurut saya di kelas 12 matematika wajib, materi geometri ruang. Kenapa ini terlalu menarik? Karena kita terlalu sering bertemu dengan bangun-bangun geometri ruang. Seperti saya sekarang ini ada di ruangan, berarti saya ada di ruang dimensi 3. Banyak yang Anda menemukan ya konsep-konsep di geometri ruang ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, coba Anda perhatikan sebuah video berikut ini ya. Sering orang bertanya, konstruksi jembatan itu kok kebanyakan menggunakan bangun-bangun segitiga. Alasannya apa? Ya, coba Anda perhatikan jembatan yang sangat panjang misalnya, itu sering sekali atau kebanyakan menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Atau atap rumah itu terbangun kalau kerangka baja itu menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Nah, kalau misalnya Anda diberi sebuah bangun segitiga dan bangun persegi ya, lalu kedua bangun ini ditegakkan, lalu di atasnya diberi beban yang sama ya, yang sama. Lalu pertanyaannya, yang paling kuat menahan beban itu siapa? Atau bangun yang mana? Segitiga atau persegi? Ya, tentu segitiga. Nah, ini mungkin alasan para teknik sipil atau para arsitektur itu menggunakan konstruksi bangun segitiga untuk membuat jembatan ataupun bangunan-bangunan menara ya. Nah, untuk itu sangat menarik sekali ketika kita sudah belajar geometri ruang, walaupun pada kenyataan ya banyak siswa yang tidak tertarik dengan materi ini terlalu sulit. Nah, karena ini saya tertantang untuk membuat materi ini lebih mudah dimengerti. Baik, kita coba mulai dari yang topik pertama. Nanti topik yang 2 dan 3 akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang. Nah, pertemuan kali ini kita coba jarak titik dengan titik ya. Baik. Nah, ini tampak sekali dalam gambar ya. Jadi sebelum Anda menguasai materi geometri ruang, sebaiknya materi prasyarat ini sudah Anda kuasai betul. Nah, satu diantaranya adalah Pythagoras. Saya rasa ini sudah tidak baru lagi ya tentang Pythagoras ya. Waktu kita SMP sudah diperkenankan. Lalu yang kedua, jarak dua titik pada dua dimensi atau dimensi 2 atau bidang datar ya. Lalu yang ketiga nanti jarak dua titik pada tiga dimensi. Nah, yang 3 ini menurut saya merupakan prasyarat utama untuk lebih mudah menguasai materi geometri ruang. Nah, secara sederhana bahwa jarak antara dua titik itu adalah panjang ruas garis atau segmen yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ingat, sebuah garis dapat dibentuk oleh dua buah titik ya. Jadi setidaknya dua buah titik. Nah, kalau dua titik ini diketahui koordinatnya, sudah sangat mudah untuk menentukan jaraknya. Kita gunakan rumus jarak dua titik ya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak, maka langkah yang kita gunakan adalah dengan menggunakan Pythagoras tentunya ya. Maka hampir semua permasalahan geometri ruang itu menggunakan Pythagoras, walaupun tidak selalu, tapi kebanyakan. Nah, memahami ini sangat penting sekali. Nah, sekarang kita mau cari jarak titik A ke B.
Berarti yang kita lakukan adalah membuat ruas garis atau segmen yang menghubungkan titik A dan B, ya. Titik A dan B. Nah, sekarang kalau diminta untuk menghitung jarak titik A terhadap B dengan titik A dan B tidak diketahui koordinatnya, maka konstruksi yang kita bangun adalah membuat segitiga siku-siku yang tentu dalam gambar ini AB akan menjadi hipotenusanya atau sisi miring. Maka kita buat segitiga siku-siku ya yang dengan sisi miring adalah AB, ya. Coba perhatikan gambarnya. Oke, nah sekarang sudah terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau misalnya perpotongan kaki ini kita beri nama titik C, ya, titik C, maka terbentuk segitiga siku-siku dengan kaki AC dan BC. Maka dengan mudah menggunakan Pythagoras, jarak titik A terhadap B itu tentu sangat mudah. Oke ya. Nah, untuk lebih mudah lagi, lebih mudah memahaminya lagi, bagaimana kalau dibangun ruang dimensi 3, bagaimana cara menentukan jaraknya. Mari kita lihat berikut ini. Nah, sekarang ada bangun kubus A B C D E F G H, ya, bangun kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk A. Nah, SMP Anda sudah diperkenankan bangun-bangun bidang datar dan bangun ruang. Sudah tentu paham bahwa sebuah kubus memiliki 12 buah diagonal sisi, gitu ya. Nah, setiap bidang sisinya ada 2 diagonal sisi yang sama panjang. Karena ya kubus dibentuk oleh 6 buah bidang persegi, maka ada 12 buah diagonal sisi. Nah, jika panjang rusuknya A, tentu diagonal sisinya adalah A akar 2. Ini diperoleh dengan menggunakan Pythagoras, ya. Oke. Nah, kalau diagonal ruang, nah, sebuah kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Coba Anda perhatikan, ada 4, CE, AG, BH, dan DF, ya. Nah, setiap diagonal ruang kubus akan berpotongan di satu titik. Ini tolong diingat. Baik, nah sekarang kita coba lihat salah satu diagonal sisi dari kubus pada gambar berikut ini. Nah, misalnya diagonal sisi AC itu sama saja dengan BD, ya. Pun dalam gambar ini kelihatan seolah-olah lebih pendek, ya, BD dari AC. Tapi faktanya sebuah kubus memiliki diagonal sisi yang sama panjang, ya. Jadi 12 diagonal sisi itu selalu sama, ya. Nah, sekarang diagonal ruang yang mana? Jadi sudah kita sebutkan ada 4, ya. Salah satu diantaranya diagonal ruang CE, ya, CE. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap diagonal ruang kubus selalu berpotongan di satu titik. Jadi kalau misalkan kita buat lagi diagonal ruang BH, maka dia akan berpotongan dengan diagonal ruang CE. Misalnya titik potongnya adalah B, ya. Iya. Nah, kalau DF kita hubungkan, AG kita hubungkan,
maka sesungguhnya sebuah kubus ini dibentuk oleh 6 buah limas. Peraturan ya, limas nih peraturan, coba Anda pikirkan dulu. Hanya limas B A B C D itu ada 6 buah ya. Oke, nah sekarang kalau Anda diminta hitung jarak titik A ke B. Nah, banyak cara untuk menentukannya, tapi yang paling mudah adalah ya menggunakan konsep yang tadi, bahwa setiap diagonal ruang kubus itu selalu berpotongan di satu titik. Berarti yang paling mudah menghitung jarak A ke B adalah ya setengah diagonal ruang AB. Jadi kalau diagonal ruangnya A akar 3, berarti AB setengah dari A akar 3. Ada solusi lain? Ada. Misalnya kita ambil segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki ABB. AB itu sama dengan BB. Boleh ya? Ada cara lain? Ada lagi. Misalnya titik B kita proyeksikan terhadap alasnya ya, kita proyeksikan terhadap alas, nanti titik proyeksinya ada di perpotongan diagonal sisi alas AC dan BB. Misalkan titik proyeksi ini B aksen, maka terbentuk segitiga siku-siku ABB aksen. Banyak lagi cara, silakan dipilih ya. Nah sekarang kita coba contoh berikut, contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Nah ini ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Diketahui juga bahwa P dan Q adalah tengah rusuk CG dan BC. Lalu pertanyaannya, berapa jarak titik jarak E ke B? Coba lihat dulu, E ke B ya. Nah jarak A ke B berapa? Lalu yang terakhir jarak E ke I. Coba coret-coret dulu ya, sangat mudah, coba periksa ya. Nah untuk dapatkan jarak titik E ke B itu kita mudah menghitungnya dengan mengambil segitiga siku-siku EGB, siku-siku di G ya. Jadi dengan mudah diperoleh bahwa EB itu kita gunakan Pythagoras adalah akar dari EG kuadrat ditambah BB kuadrat. Karena EG itu diagonal sisi dengan panjang rusuk 4, tentu EG nya 4 akar 2. Kalau dikuadratkan hasilnya 32 ya, 32, sementara GB itu setengah GC, berarti 2 kuadrat 4, jadi 32 ditambah 4 36 hasilnya itu ya. Nah sekarang A ke B, coba yang paling mudah kita gunakan adalah segitiga siku-siku ACB ya, ACB ya. Dengan menggunakan segitiga ACB maka diperoleh AB sama akar dari AC kuadrat ditambah CB kuadrat ya. AC diagonal sisi sama dengan EG 4 akar 2 dikuadratin 2 ya, CB 2 dikuadratin berarti 36, maka hasilnya adalah 6 ya. Dan yang terakhir adalah EQ. Coba yang paling mudah menentukan EQ
ya adalah dengan mengambil segitiga siku-siku E, B, Q, ya, segitiga siku-siku E, B, Q, siku-sikunya di B. Ya, dengan cara yang sama, karena EB itu adalah diagonal sisi, BQ setengah BC 2 juga, maka diperoleh hasilnya sama, ya. Saya rasa kalau sudah paham konsep ini, mau di bidang bangun ruang manapun, misalnya lima, prisma, balok, tidak akan kesulitan lagi menemukannya. Prinsipnya kamu berpikir bahwa setiap menentukan jarak titik dengan titik pada ruang dimensi 3 itu usahakan terbentuk segitiga siku-siku, sehingga mudah kita gunakan hukum Pythagoras. Oke ya, saya rasa cukup dulu. Nanti akan kita bahas lagi jarak titik dengan garis yang jauh lebih menarik lagi dari pertemuan kita yang pertama ini. Terima kasih kawan-kawan, dan jangan lupa di like dan subscribe ya, dan share juga dengan kawan-kawannya supaya semakin banyak yang tertarik dan lebih mendalami materi geometri ruang ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.